Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi hebat. Bersama dengan Bu Irma, kita akan belajar tentang luas permukaan kurva dengan menggunakan integral. Matematika pasti bisa. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari integral tak tentu dan integral tertentu. Sekarang kita belajar tentang luas permukaan dari suatu kurva. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, di mana kurvanya terletak di atas sumbu X dan juga dibatasi oleh sumbu X dan garis X sama dengan A dan garis sama dengan B, maka luasnya adalah integral dari A sampai B, jadi batasannya dari A sampai B dari suatu fungsi fx dx. Dan jika kita mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, di mana grafiknya terletak di bawah sumbu X dan juga dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Jadi kurvanya terletak di bawah sumbu X, luas daerahnya ada di bawah sumbu X, maka luasnya adalah negatif dari integral A sampai B fx dx, atau integral dari A sampai B fx dx kita mutlakkan. Artinya, luas itu selalu bernilai positif. Jadi, kalau luas daerah yang di bawah nanti bernilai negatif, akan kita positifkan dengan cara kita tambahkan negatif atau kita mutlakkan. Berikutnya, kalau kita mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva X sama dengan GY, jadi fungsinya dalam bentuk variabel Y, di mana grafik terletak di kanan sumbu Y yang dibatasi oleh sumbu Y dan garis Y sama dengan C dan juga garis Y sama dengan D. Batasannya ada di sumbu Y, maka luasnya adalah batasannya C sampai D dengan fungsinya dengan variabel Y, FY, DY. Begitupun kalau kurvanya terletak ada di kiri sumbu Y. Dengan batasannya ada di sumbu Y, maka variabelnya juga dalam bentuk variabel Y. Dan luasnya adalah negatif integral dari C sampai D FY DY, atau L sama dengan mutlak dari integral C sampai D FY DY. Contoh yang pertama, carilah luas daerah diarsir pada kurva berikut. Kita perhatikan pada kurva berikut, daerah diarsir dibatasi oleh sumbu X, kurva Y sama dengan min X kuadrat min X tambah 6, dan daerah yang diarsir terletak di atas sumbu X. Dengan batasannya dari min 3 sampai 2. Sehingga bisa kita cari luasnya dari A sampai B fx dx, di mana A-nya adalah negatif 3, B-nya adalah 2. Dan fungsinya adalah negatif X kuadrat dikurangi X tambah 6 dx. Kita cari dulu integral dari negatif X kuadrat, yaitu negatif sepertiga X pangkat 3. Integral dari negatif X yaitu min setengah X kuadrat, dan integral dari 6 adalah 6X. Kemudian kita cari batasannya dari min 3 dengan 2. Kita substitusikan batas atasnya terlebih dahulu. Kita masukkan, X-nya kita ganti dengan 2, dikurangi dengan ketika kita masukkan batas bawahnya, kita ganti X-nya dengan min 3. Sehingga kita dapatkan negatif 8/3 dikurangi 2 ditambah 12 dikurangi 9 dikurangi 9/2 dikurangi 18. Lalu kita samakan penyebutnya, kita dapatkan 22/3 dikurangi negatif 27/2. Kemudian kita selesaikan dengan menyamakan penyebutnya dan diperoleh hasilnya 125/6 sama dengan 25/6 satuan luas. Contoh yang kedua, carilah luas daerah diarsir pada kurva berikut. Di sini bisa kita lihat kurva berbentuk linier, persamaan linier. Kemudian terdapat dua wilayah daerah diarsir yang terletak di bawah sumbu X dan di atas sumbu X. Dari 1 sampai 3 terletak di bawah sumbu X, dari 3 sampai 7 terletak di atas sumbu X.
Nah, karena kurva ini atau garis ini belum diketahui persamaannya, maka untuk menyelesaikannya kita terlebih dahulu mencari persamaan garis dari grafik tersebut. Seperti yang pernah kalian pelajari untuk mencari persamaan garis, jika diketahui titik A, 0 dan 0, B, maka kita dapatkan adalah BX ditambah AY sama dengan A dikali B. Jadi min 3X ditambah 3Y sama dengan negatif 9. Negatif 9 kita peroleh dari 3 dikali min 3. Sehingga kita sederhanakan, semua ruas kita bagi 3 menjadi negatif X ditambah Y sama dengan min 3. Karena kita maunya adalah Y sama dengan, maka negatif X kita pindahkan, sehingga kita dapatkan Y sama dengan min 3 ditambah X. Nah, baru kita bisa dapat menyelesaikan luas daerah berikut. Tadi kita dapatkan bahwa daerah yang dari 1 sampai 3 merupakan daerah terletak di bawah sumbu X, kita anggap adalah L1. Kemudian dari 3 sampai 7 terletak di atas sumbu X, kita anggap dia adalah luas yang kedua. Kenapa kita bedakan? Karena jika kurva di atas sumbu X, maka dari A sampai B fx ds. Kalau terdapat di bawah, maka kita tambahkan negatif dari A sampai B. Maka luas dari daerah di atas ini adalah dengan menjumlahkan luas pertama yang terletak di bawah dan juga luas kedua yang terletak di atas sumbu X. Luas yang pertama dari 1 sampai 3 fungsinya adalah min 3 ditambah X. Kita kasih negatif di sini. Kenapa? Karena dia terletak di bawah sumbu X. Jadi daerah yang diasirnya terletak di bawah sumbu X. Sehingga kita tambahkan negatif di sininya. Kemudian ditambah luas yang kedua. Ditambah luas yang kedua dari 3 sampai 7. Dengan fungsinya masih sama ya garisnya min 3 ditambah X. Maka kita hitung satu per satu. Integral dari min 3 ditambah X adalah min 3X ditambah setengah X kuadrat dengan batasannya dari 1 sampai 3. Ingat, kita ada tanda negatif di sini karena tadi lokasinya ada di bawah. Ditambah min 3X ditambah setengah X kuadrat dengan batasannya 3 sampai 7. Lalu negatif dari min 3 dikali 3 kita masukkan ya batas atasnya. Lalu dikurangi dengan batas bawahnya. Ya, kita selesaikan ini. Lalu ditambah, nih kita masukkan dulu yang batas atas yang 7, lalu dikurangi dengan batas atas yang bawah yaitu 3. Lalu kita hitung satu per satu, sehingga kita dapatkan negatif dari negatif 9 tambah 9 per 2 dikurangi min 3 tambah setengah, ditambah min 21 ditambah 49 per 2 dikurangi min 9 ditambah 9 per 2. Kemudian kita samakan ya penyebutnya. Sehingga kita dapatkan negatif 9 per 2 dikurangi negatif 5 per 2 ditambah 7 per 2 dikurangi negatif 9 per 2. Ini penyebut sudah sama, tinggal kita operasikan. Kita dapatkan adalah min 9 ditambah 5 itu adalah min 4 dibagi 2 berarti min 2. Min 2 dikali dengan negatif 2 hasilnya adalah 2. 8 kita peroleh dari 7 ditambah 9, 16. 16 dibagi 2 adalah 8. Sehingga hasilnya adalah 10 satuan luas. Contoh yang ketiga adalah mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min X dikurangi 2 dan juga dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 3. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita harus mencari dulu gambarnya. Karena apa? Karena untuk mengetahui kurva ini ada di atas atau ada di bawah sumbu X. Nah, banyak sekali caranya untuk menentukannya. Di antaranya kita bisa membuat grafik. Untuk kali ini, tanpa grafik, saya akan menampilkan bagaimana cara menentukan bahwa kurva itu ada di atas atau di bawah sumbu X. Langkah pertama, kita cari titik potong kurva dengan sumbu X dengan Y sama dengan 0. Lalu kita dapatkan X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 2. Lalu kita cari intervalnya, negatif 1 dan 2. Kita coba titik uji,
Misalkan kita masukkan 0, di sini ya posisi 0, dapatnya negatif. Sehingga wilayah yang ada nolnya bernilai negatif, berarti selain itu selang-seling ya, berarti ini adalah positif. Karena kita mau bahwa garis yang dibatasi oleh X sama dengan 1 dan X sama dengan 3, di mana X sama dengan 1 posisinya ada di antara min 1 dan 2, dan X sama dengan 3 posisinya ada di 3, sehingga tanpa menggambar grafik pun kita bisa menentukan di sini akan ada dua wilayah, yaitu dari 1 ke 2 dan 2 ke 3, karena berbeda ini tandanya. Yang satu di bawah sumbu X, yang satu lagi di atas sumbu X. Maka luasnya adalah kita partisi ya, dari 1 sampai 2, itu tandanya negatif. Fungsinya X kuadrat min X min 2, ditambah 2 sampai 3, fungsinya X kuadrat min X dikurangi 2 dx. Kita cari integralnya. Integral dari X kuadrat itu adalah sepertiga X pangkat 3. Integral dari X itu adalah setengah X kuadrat. Integral dari 2 adalah 2X. Dengan batasannya dari 1 sampai 2. Ditambah dengan integral yang sama, dengan batasannya 2 dan 3. Kita cari satu persatu. Negatif dari kita masukkan batasan atasnya, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2 itu 4, lalu 2 dikali 2. Lalu kita masukkan batas bawahnya, 1. Sekarang kita cari untuk batasan 2 sampai 3. Kita masukkan dulu batas atasnya, kita dapatkan sepertiga kali 2, 7. Kemudian 3 kuadrat itu 9, lalu 2 kali 3. Kemudian kita masukkan batas bawahnya yaitu 2, di mana 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 2, 4, lalu 2 kali 2. Kita hitung satu persatu, maka kita dapatkan 8 per 3 dikurangi 6, lalu 3 dikurangi 9 per 2, lalu 8 per 3 dikurangi 6. Lalu masing-masing kita selesaikan dengan kita samakan penyebutnya. Kita peroleh negatif 10 per 3 dikurangi min 13 per 6 ditambah negatif 3 per 2 dikurangi negatif 10 per 3. Lalu kita samakan penyebutnya dan kita dapatkan 7 per 6 ditambah 11 per 6. Hasilnya adalah 3 satuan luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika pasti bisa.